bagaimana kabarnya Pak Nanang hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Yunan. Pripun kabarnya Pak Yunan? Alhamdulillah, saya sendiri juga sehat. Oh iya, kelihatannya Pak Nanang mau melakukan coaching dengan Pak Gus Roket ya. Jadi Pak Yunan, rencana hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Gus Roket. Dari persiapan-persiapan tadi, kira-kira kompetensi coaching yang nanti akan dikembangkan yang mana, Pak? Jelas, persiapan kami sudah menyepakati waktu untuk melaksanakan coaching. Gimana pelaksananya nanti hari ini? Di sini Bapak sekolah kita. Selain itu saya juga menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak Gus Roket untuk menggali permasalahan yang dialami oleh Pak Gus Roket, tentunya alur coaching sesuai dengan Tirta seperti itu. Oke. Untuk itu apa saja yang disiapkan, Pak? Dari ketiga kompetensi yang kalau misalnya yang perlu disiapkan. Saya sudah menyiapkan saya dari saya untuk satu mendengarkan dengan aktif, kemudian kehadiran penuh bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coach. Selain itu saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar lebih mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coach seperti itu. Berarti kehadiran penuh, mendengarkan penuh, dan memberikan umpan balik. Nanti akan Pak Nanang terangkan. Pak Nanang sudah menemukan beberapa indikator yang dikembangkan saat coaching. Tujuannya apa, Pak? Harapan saya coaching nanti dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ketika Pak Gus Roket menyampaikan permasalahan, saya bisa menanggapi dengan baik sehingga nanti muncul adanya solusi dari permasalahan yang Pak Gus Roket alami. Jadi indikator keberhasilannya Pak Gus Roket menemukan solusinya sendiri gitu ya, Pak? Iya Bapak, saya hanya berperan sebagai coach di mana Pak Gus Roket sebagai coach dapat menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan tersebut. Nah, itu nanti silakan proses selanjutnya ada Pak Gus Roket. Mohon izin nanti saya disuruh pada saat dengan Pak itu ya, Pak. Siap, siap. Terima kasih Bapak atas waktu. Saya lagi Pak Gus Roket. Saya ada waktu. Kebetulan saya hari kosong itu jadwalnya. Itu Pak. Ada yang ingin saya sampaikan. Kita kan sama-sama yang bertugas, tugas tambahannya itu banyak sekali. Nah, dia merasa kesulitan waktu antara mengerjakan tugas tambahan dan tugas pokok kita. Saya inginnya pekerjaan yang diselesaikan di tempat kerja dan saat saya sudah di rumah saya hanya fokus pada Seperti itu. Jadi Pak Gus Roket punya permasalahan dalam mengatur waktu, dalam membagi tugas antara tugas di sekolah dan membagi waktu untuk di rumah. Seperti itu nggak Pak? Iya Pak, rasanya kok kesulitan sekali ya Pak. Tugas secara bersamaan, saya merasa waktu yang saya lebih banyak untuk melaksanakan tugas dan siswa malah kurang dapat pembelajaran yang maksimal dan akhirnya nilai-nilai pembelajaran siswa menjadi rendah. Di waktu kita yang terbatas ini, kira-kira Pak Gus Roket mengharapkan hasil seperti apa dari obrolan kita bersama ini? Harapan saya dari diskusi saya ingin mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan tentang bagaimana saya mendapatkan tugas dan melaksanakan tugas itu sesuai dengan alurnya Pak, serta meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya ambil. Seperti itu. Jadi mari kita urai bersama-sama satu persatu kira-kira permasalahannya itu bagaimana kita amankan bersama, kita jawab bersama bagaimana kita dapat mengurai situasi yang Pak Gus Roket alami. Kalau boleh tahu, bagaimana cara kerja Pak Gus Roket?
gini Pak, selama ini saya mengerjakan tugas tambahan ya, itu bersamaan dengan saat saya mengajar atau setelah mengajar PJJ. Jadi siswa saya jelaskan materi dan mempraktekkan gerakan yang akan dilakukan. Setelah itu saya mencoba. Nah, saat itu saya mulai mengerjakan tugas tambahan. Oh, berarti Pak Gus Rokib melakukan tugas tambahan berbarengan dengan kegiatan pembelajaran. Iya Pak. Kalau menurut Pak Gus Rokib, kira-kira pembagian waktu kerja yang ideal itu seperti apa? Dan tugas tambahan yang banyak itu Kalau menurut saya, ya harusnya waktu untuk tugas pokok dalam hal ini mengajar siswa harusnya itu lebih banyak daripada waktu yang digunakan untuk mengerjakan. nah, dengan cara kerja Pak Gus Rokib seperti itu dan hasilnya pun sudah Pak Gus Rokib ketahui sendiri. Ada tidak yang bisa Pak hasil Ada sih Pak, dijelaskan? ya juga seperempat saya fokus Luar biasa sekali Pak Gus Rokib. Kalau meningkatkan kualitas pembelajaran, kira-kira apa yang Pak Gus Rokib bisa lakukan? oh ya Pak, mungkin ini ya Pak. Saya mulai dari mencari tahu minat dan gaya belajar siswa saya dulu Pak Nana. Jadi sudah mulai ada solusi dari permasalahan Bapak gitu ya. Saya kira bagus sekali. Ada yang lain tidak? Sama ini mungkin ya Pak, saya coba mulai pakai media pembelajaran video apa yang berbasis teknologi. Saya kira sudah luar biasa sekali. Kira-kira untuk merealisasi rencana Pak Gus Rokib tadi, apa yang diperlukan Pak Gus Rokib ke depan? Ini mungkin Pak, kalau saya bekerja antara istirahat dan saya kerja, mungkin saya akan meminta istri untuk mempersiapkan bekal, terutama bekal makan siang ya Pak ya, supaya menghemat waktu istirahat atau untuk makan setelah dan waktu tidak terbuang. Soalnya kadang kalau saya pergi ke warung atau ke kantin suka istirahat lama. Oke, tapi untuk bagian pembelajarannya tadi, Nah ini Pak, kalau pembelajarannya ada di laptop, kasih proyektor, sedikit tapi siaplah Pak. oke, saya kira solusinya sudah luar biasa sekali. Tinggal bagaimana Bapak nanti menghadapi hambatan-hambatan lain. Kalau hambatannya kira-kira ada enggak? Saya kira ada Pak, mungkin tinggal diri saya sendiri Pak, bisa konsisten atau tidak. Baik, pasti bisa dan harus bisa. Siap Pak Nana. Sekarang kapan ini mau mulai solusi-solusi yang Oh, insya Allah secepatnya Pak. Besok insya Allah siap. Besok saya minta istri untuk buatkan bekal dan nanti setelah anak-anak pulang saya cari referensi video besok atau kira-kira teman satu sekolah yang bisa diajak untuk berkolaborasi saat persiapan, pelaksanaan ataupun nanti mengingatkan Posisinya bagaimana Pak Nanang menilai pelaksanaan. Alhamdulillah juga Bapak coaching tadi Pak Gus Rokib dapat menemukan solusi untuk permasalahan. Saya sudah berusaha fokus dan menanggapinya dengan baik. Alhamdulillah juga sudah ada solusi sehingga perasaan saya mudah dalam melaksanakan konsultasi.
Jadi menurut Pak Nanang yang sudah kita sampaikan di awal, apakah indikator keberhasilan sudah tercapai? Menurut saya sudah tercapai Bapak, karena Pak Kusrokip sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dia utarakan tadi, di mana dia sulit dibagi waktu, akhirnya dia menemukan solusi bagaimana dapat merencanakan kegiatannya dan dapat membagi waktu sesuai seperti itu. Ketika pelaksanaan coaching, saya sempat mencatat beberapa poin. Mohon izin saya menyampaikan beberapa. Siap, saya ingatkan. Obrolan tadi berjalan dengan santai, penuh dengan canda tawa, tetapi tetap fokus dengan permasalahannya. Kemudian Pak Nanang mendengarkan dengan baik sesuai dengan kompetensi yang Pak Nanang kembangkan. Saya melihat Pak Nanang bisa merasakan apa yang Pak Kusrokip rasakan, dan yang paling penting menemukan solusi dari permasalahan Pak Kusrokip serta memberikan umpan balik yang kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Nanang kembangkan setelah melakukan coaching ini? Harapan saya setelah melaksanakan coaching ini, saya akan terus mengasah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot seperti itu Bapak. Oke, baik Pak Nanang, terima kasih atas